kepada refleksi pasca kegiatan supervisi akademik guru dan penilaian antar teman sejawat Madrasah Ibtidaiyah Cikalangin tahun pelajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan untuk memasuki ruangan yang telah disediakan. Acara akan dimulai. Untuk memimpin acara dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah sodri wa yasiri amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya ballahul alim amma. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, setelah kita melalui proses cukup panjang pelaksanaan kegiatan supervisi akademik dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah selesai, dan hal terakhir kita melaksanakan refleksi. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semua dewan guru yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan guru Madrasah Ibtidaiyah Cikalangin yang saya hormati juga saya banggakan, hal terpenting dari pelaksanaan kegiatan refleksi supervisi akademik ini adalah kita mengetahui beberapa hal tentunya yang ada kaitannya dengan masukan dari kepala sekolah atau saya sendiri ataupun dari rekan-rekan nanti, tentunya untuk menuju perbaikan. Ada satu hal juga yang perlu rekan-rekan ketahui, bahwa pelaksanaan kegiatan supervisi ini bukanlah sebuah penilaian dari kepala sekolah, tetapi bagaimanakah kepala sekolah bisa mendorong sehingga kompetensi yang rekan-rekan miliki kaitan dengan proses pembelajaran betul-betul bisa tergali dengan baik, dan artinya nanti menuju kesempurnaan dalam hal pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Oleh karena itu rekan-rekan semuanya saya ucapkan sekali lagi terima kasih bahwa hari ini kita melaksanakan refleksi tentunya untuk mengetahui sejauh mana hasil daripada pelaksanaan yang sudah kita lalui bersama, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya tindak lanjut akademik. Itu saja rekan-rekan sebagai pembuka. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan kepada hal yang paling penting kaitan dengan pelaksanaan refleksi, ini ada gambaran yang mesti kita pahami karena memang kita hidup dalam kegiatan berorganisasi. Ini ada pertanyaan, bisakah usaha mencapai tujuan dilakukan sendiri? Karena memang saya yakin ketika rekan-rekan kemarin melaksanakan supervisi, banyak pihak-pihak yang mendukung terhadap kegiatan atau untuk suksesnya kegiatan pelaksanaan supervisi. Nah, maka sebagai jawabannya, tentu saja bisa sebetulnya, tetapi ketika kita lakukan sendiri, hasilnya kurang sempurna. Hasilnya kurang sempurna. Nah, oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan maka butuh orang-orang yang terkumpul di dalam suatu wadah. Ya. Nah, apa yang dimaksud wadah tersebut adalah
organisasi. Kita sekalipun di lembaga pendidikan ini adalah bagian organisasi yang memang di dalamnya memiliki tujuan atau visi yang jelas, ya, sehingga perkumpulan orang-orang dimaksud memiliki tujuan atau visi yang jelas untuk mencapai bahwa Madrasah Ibtidaiyah Cikalagin itu harus maju dan lebih baik. Tentunya ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, kaitan dengan organisasi ini perlu diketahui adanya sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi ini kita kenal dengan 7M. Yang pertama, adanya manusia, ya, adanya manusia. Nah, siapa di organisasi kita khususnya ini Cikalagin yang termasuk pada kategori yaitu pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua guru, kemudian yang ketiga stakeholder yang di dalamnya itu ada pengurus komite dan pengurus yayasan ataupun pemerhati terhadap dunia pendidikan. Kemudian yang kedua yang termasuk pada sumber daya organisasi itu ada money atau keuangan. Nah, keuangan dalam organisasi ini bagian daripada ruh, ya, karena organisasi tanpa uang tidak mungkin berjalan. Nah, kita kenal dengan adanya RAPBS yang tercantum dalam bantuan pemerintah yang disebut dengan BOS. Kemudian yang ketiga ada material. Di dalamnya meliputi kurikulum atau ada siswa atau fasilitas, ya. Nah, ini kurikulum atau siswa dan fasilitas bagian daripada material yang termasuk kepada sumber daya organisasi atau sumber kekuatan organisasi. Kemudian yang keempat adanya metode ataupun strategi. Nah, yang tercantum di dalam rencana strategi atau analisis SWOT. Nah, ini bagian terpenting juga dalam sumber daya organisasi, sumber kekuatan organisasi perlu adanya sebuah strategi ataupun rencana strategi berkaitan dengan analisis SWOT. Kemudian yang kelima adanya merajin, ya, atau dengan teknologi sebagai sarana pendukung. Nah, ini penting juga, berarti rekan-rekan hal terpenting yang harus dikuasai dalam digital ini yaitu mengenal teknologi karena sebagai bagian dari pendukung, gitu ya. Jadi alam sekarang bisa disebutkan bahwa buta huruf itu bukan tidak bisa membaca kalau sekarang, ya, tetapi tidak bisa teknologi. Nah, salah satunya tidak bisa mengoperasional komputer. Ini penting menjadi sumber kekuatan organisasi. Jadi di dalamnya sumbernya harus mengenal teknologi atau bisa mengoperasional teknologi. Kemudian selanjutnya yang keenam market. Nah, ini yang dimaksud adalah bisa membaca kebutuhan masyarakat, ya, sebagai pasar. Nah, oleh karena itu barangkali rekan-rekan semuanya sebagai bagian tugas tambahan dari guru itu pun harus bisa membaca apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat atau sebagai pelaku pendidikan kita terhadap sasaran proses pembelajaran yang dilakukan. Ini bagian daripada sumber daya organisasi. Kemudian selanjutnya yang nomor 7 ada manajemen. Nah, ini bagian daripada pengaturan konsep atau pemetaan SDM sesuai kemampuannya. Nah, seorang kepala sekolah mesti menempatkan, kalau di dalam pelaksanaan tugas mampu menempatkan posisi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu penempatan wali kelas. Ini bagian daripada manajemen atau manajer seorang kepala sekolah. Nah, itu ya. Jadi ada 7 sumber daya kekuatan atau manajemen. Selanjutnya ini juga harus kita pahami bahwa 3 filosofi yang harus dipahami dalam berorganisasi, rekan-rekan semuanya. Tolong dibaca. Yang pertama, bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung bagaimana pemahaman orang-orangnya, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang di dalamnya tidak memahami visi atau misi organisasi, saya yakin organisasinya tidak akan maju. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada rekan-rekan semuanya satu hal terpenting bahwa kita bisa memahami daripada isu organisasi. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, SDM berkualitas merupakan modal dasar
bagi kemajuan organisasi. Jadi organisasi bisa maju apabila SDM di dalamnya berkualitas. Nah, kalau diulang kembali yang pertama bahwa organisasi bisa maju tergantung bagaimana pemahaman di dalamnya. Nah, pemahaman orang-orang di dalamnya. Kemudian yang kedua, SDM berkualitas merupakan modal dasar bagi kemajuan organisasi. Jadi intinya Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen bisa maju tergantung bagaimana kita di dalamnya ya, yang mengisi organisasi. Nah, yang ketiga, bahwa kualitas SDM dalam organisasi yang tertinggi adalah pegawai-pegawai yang profesional. Artinya yang pertama paham, yang kedua berkualitas, yang ketiga profesional. Kalau ketiga aspek ini apabila semua di dalam memahami, organisasi atau Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen sebagai bagian wadah daripada organisasi yang memiliki visi dan misi pasti akan maju. Tetapi kalau sebaliknya, bila dalamnya tidak paham, kemudian sumber daya tidak berkualitas, kemudian tidak profesional, insya Allah Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen apapun konsepnya tidak akan maju ya. Nah selanjutnya, bagaimana sesungguhnya keberadaan kita di dalam suatu organisasi? Nah ini menjadi nilai terpenting dalam organisasi keberadaan kita apabila yang pertama kehadirannya diperlukan. Nah artinya adanya itu diperlukan. Kalau adanya tidak diperlukan berarti sebaliknya ya, kehadirannya tidak menjadi nilai penting di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, memiliki nilai tambah terhadap produktivitas organisasi. Ya, jadi adanya bukan hanya sebatas canukul saja kalau bahasa orang Tanjung Sari ya, tetapi adanya memiliki nilai tambah terhadap produktivitas organisasi. Kemudian yang ketiga, kegiatannya tentunya berada pada mata rantai organisasi. Mata rantai organisasi salah satu diantaranya ketercapaian visi dan misi yang sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga dalam melaksanakan tugasnya mengarah terhadap ketercapaian visi dan misi organisasi. Nah, jadi bagaimana sesungguhnya posisi kita di dalam sebuah organisasi tergantung bagaimana ketiganya. Nah, selanjutnya sekarang rekan-rekan yang saya hormati, lebih kepada tujuan ya, untuk sesungguhnya pelaksanaan refleksi itu apa. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang kaitan pelaksanaan refleksi itu apa, kita pahami dulu bahwa tujuan supervisi akademik itu adalah yang pertama, membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam memahami akademik atau kehidupan kelas. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal pembukaan bahwa pelaksanaan supervisi itu serta-merta tidak untuk menilai ya guru, tetapi mendorong segala hal yang ada kaitannya dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua, memonitor kegiatan PBM. Nah ini sesungguhnya kaitan dengan memonitor kegiatan PBM bisa dilakukan oleh kepala madrasah atau kepala sekolah ataupun teman sejawat. Jadi tidak harus serta-merta oleh kepala sekolah, teman sejawat pun bisa memonitor kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas mengajar agar memiliki perhatian atau komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan yang saya hormati, dorongan ini perlu ya dari seorang kepala sekolah, gitu, supaya dalam melaksanakan tugasnya betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi komitmen bahwa tugas dan tanggung jawabnya itu bagian terpenting di dalam mengemban amanah sebagai seorang guru. Ya. Nah selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati, ketiga aspek ini hanya dengan merefleksi supervisi akademik akan berfungsi mengubah perilaku mengajar
guru. Jadi kalau ketiga tujuan ini hanya satu saja yang dilaksanakan atau dilaksanakan ketiga-tiganya tapi tanpa dilakukan refleksi, saya yakin keberfungsiannya tidak akan mengubah perilaku mengajar guru, sebab tidak ada masukan, tidak ada informasi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan supervisi yang sudah dilakukan. Itu ya rekan-rekan, tujuan daripada supervisi akademik itu ada 3. Nah selanjutnya, kenapa refleksi? Nah, itu ya. Hari ini yang kita lakukan. Kenapa refleksi? Yang pertama, mencermati setiap tahapan yang telah dilakukan. Tentunya tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan supervisi akademik dari 3 aspek yang dilakukan. Pertama apa? Kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian yang kedua kegiatan inti. Nah, kemudian yang ketiga kegiatan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu dicermati. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mencermati hasil monet dari kepala sekolah. Yang insya Allah dalam hal ini saya akan menyampaikan secara garis besar dari ketiga tahapan ini, tentunya bagian daripada gambaran atau masukan kepada ibu dan bapak guru semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasil yang telah dan belum dicapai dengan proses tindakan yang telah dilakukan. Jadi dianalisis yang telah dilaksanakan dan yang belum, berarti apakah yang belum ini akan tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara mandiri dan berkelanjutan. Ini yang saya sampaikan beberapa waktu belakang, adanya program penilaian PKB, penilaian kinerja berkelanjutan. Ini poin 4 yang dimaksud seperti itu. Apakah nanti saya merekomendasinya untuk mengikuti keaktifan di KKB ataupun menghadirkan tim ahli ataupun mengikuti diklat bila ada kesempatan, ya tergantung bagaimana nanti penyampaian dari rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masing-masing, gitu ya, nanti di dalam refleksi. Nah selanjutnya saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya kaitan mencermati hasil monet dari kepala sekolah. Ini ya yang terpenting. Pertama, kaitan dengan kegiatan pendahuluan. Nah, setelah saya mengikuti proses belajar mengajar dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang terdiri dari 9 rombel, ini hampir sama dalam kaitan kegiatan pendahuluan. Ini persoalannya. Pertama, dalam mengucapkan salam nampak ketidakpercayaan diri, baik itu suara atau nada. Nah mungkin ini tidak disadari oleh rekan-rekan semuanya. Jadi contoh seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu secara penilaian dari sisi nada ataupun intonasi ataupun suara betul-betul tidak menampakkan rasa kepercayaan diri rekan-rekan. Nah, bentuk rasa kepercayaan diri ini ketika muncul, ketika tidak muncul, sesungguhnya ada apa? Padahal saya masuk ke ruang kelas itu tidak dengan wajah yang bermuram-murja ataupun tidak dengan wajah yang menakutkan, gitu ya, ataupun dengan wajah yang sangat menggeramkan. Tetapi saya berusaha dengan kehadiran saya itu betul-betul bisa menjadi nilai tambah atau nilai plus kepada rekan-rekan, sehingga dengan kegiatan belajarnya semakin bagus dan semakin semangat. Nah, tetapi saya melihat dalam kaitan ini kegiatan belajar ini penting, hampir 90% dalam kaitan pengucapan salam rekan-rekan nampak tidak percaya diri. Contoh dari suara dan nadanya. Kemudian yang kedua, kurangnya memberikan motivasi kuat kepada para siswa perihal pentingnya materi yang dipelajari. Nah ini, ya, biasanya saya berharap di awal setelah mengucapkan salam rekan-rekan betul-betul memberikan sebuah motivasi yang kuat kepada anak-anak. Ya, perihal mempelajari materi yang dipelajari, sehingga anak-anaknya ketika motivasi dorongan yang kuat dari rekan-rekan bahwa kalian ini
hal terpenting ketika ibu akan menjelaskan ini karena kalian akan begini. Ya. Nah ini kurang memberikan motivasi kuat kepada para siswa, sehingga anak-anak sebab dari awalnya kurang memberikan motivasi kuat ya biasa-biasa saja kelihatan. Ya. Kemudian yang ketiga, perihal menjelaskan tujuan materi yang ingin dicapai, pertama tidak maksimal. Apalagi kalau yang tujuan pembelajarannya lebih dari satu, kurang maksimal. Nah, jadi ke depan tolong dalam hal menyampaikan tujuan materi, setelah materi disampaikan diharapkan siswa bisa misalnya seperti itu. Nah ini lebih dimaksimalkan. Ya. Saya melihat dalam kaitan penyampaian tujuan materi ini tidak maksimal. Kemudian yang kedua, dibacakan oleh siswa. Ini tidak penting dibacakan oleh siswa ya. Apalagi kalau siswanya ya belum bisa baca ataupun baru belajar baca. Tetapi di sini ada hal yang paling penting, siswa paham terhadap tujuan itu. Berarti kan harus dijelaskan oleh rekan-rekan guru. Ya. Tidak perlu dibacakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, tidak ditanyakan kepada siswa mengerti atau tidaknya dari tujuan materi yang ingin dicapai. Jadi ketika sebagian rekan-rekan menyampaikan tujuan materi yang akan dicapai, setelah disampaikan karena memang ada di slide misalnya dulu, tidak ditanyakan apakah mengerti atau tidak dari tujuan yang ingin dicapai kepada anak-anak. Kemudian yang keempat, nah perihal persepsi kurang maksimal dan tidak dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Bahkan saya lihat ada beberapa di antara rekan-rekan guru yang memang tidak persepsi. Nah itu persoalannya, apakah karena apa gitu ya? Gugup, apa memang tidak terbiasa dengan adanya kamera, apa tidak terbiasa dengan adanya kepala sekolah gitu ya, sehingga rancangan-rancangan yang sudah dipersiapkan itu secara tiba-tiba hilang. Nah gitu ya, mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi kebanyakan dalam kaitan persepsi rekan-rekan kurang maksimal gitu. Artinya mengulang kembali materi yang sebelumnya kemudian dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Nah itu hampir di angka 90% tidak dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Itu kaitan dengan persepsi. Kemudian rekan-rekan yang nomor 5, ini kurangnya memperhatikan intonasi suara. Ya. Nah jadi tolong saya ke depan dalam hal kaitan penyampaian materi itu intonasi suara lebih diperhatikan. Jadi ulah lempeng teuing gitu nya. Sing aya lontong-lontong seperti rekan-rekan sedang menyampaikan keilmuan kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak ketinggalan rada oyak sedikit penyampaian itu ternyata seharusnya tidak terlalu tinggi, dalam bahasa itu ditinggikan karena ada unsur rada molong sedikit supaya tidak kecil. Nah itu tidak boleh seperti itu. Nah ini rata-rata kurangnya memperhatikan kaitan dengan intonasi suara. Jadi lempeng. Bagaimana anak-anak kepada ini? Nah itu jadi lempeng Tanjung Sari itu sangat kelihatan. Nah itu tolong ya, jangan seperti itu. Selanjutnya, nah itu persoalan yang saya lihat dalam hal kaitan kegiatan pendahuluan. Nah sekarang dalam kaitan kegiatan inti pembelajaran ya. Pertama, sebagian besar guru tampak dalam tekanan situasi. Jadi ketenangan gitu ya. Kemudian akan mungkin bisa enjoy ketika proses pembelajaran, tidak sebagaimana biasa hadirnya saya dan di kamera itu hampir itu pada saat ketika perjalanan proses pembelajaran itu tenangnya dengan ukur 30% lah. Itu ya. Apa sesungguhnya yang terjadi sehingga terlihat adanya tekanan situasi? Nah, saya kurang begitu memahami. Apakah seperti tadi tidak terbiasa kehadiran saya, tidak terbiasa di kamera, gitu ya. Nah, gitu ya. Karena memang supervisi yang di kamera itu kita baru kali ini. Ya. Kalau supervisi ke belakangnya kan kita tidak main kamera ya. Gitu ya. Jadi saya melihat tampak dalam tekanan situasi. Jadi situasi di dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk ketidaknyamanan proses pembelajaran terlihat tergesa-gesa.
Sepertinya dengan waktu yang 35 menit ini saya melihat ingin segera tuntas. Gitu ya. Jadi tingkat keenjoyannya itu belum nampak. Nah itu ya, jadi terpisah-pisah sekali. Nah kemudian yang ketiga, perihal kegiatan materi inti, ya. Penguasaan bahan ajar, saya melihat dalam kaitan penguasaan bahan belajar cukup bagus. Mungkin rekan-rekan sudah lebih mempersiapkan terlebih dahulu, ya. Tetapi saya katakan belum bisa maksimal. Itu yang kaitan dengan penguasaan bahan ajar. Nah, mungkin saya melihat perihal penguasaan bahan ajar itu sebelumnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa di rumah ataupun di kelas dan lain sebagainya. Tetapi kembali kepada yang tadi, dalam tekanan situasi dalam sekian menit bisa berubah, gitu ya, bisa berubah. Nah, berarti ini harus kita pelajari sisi psikologis. Jangan sampai terjadi seperti itu ke depan. Kemudian yang kedua, dalam penguasaan metode dan strategi cukup nyambung juga dengan bahan materi yang akan disampaikan dengan penggunaan metode ataupun strategi. Ya. Kemudian yang ketiga, penentuan media pembelajaran itu pun rekan-rekan semuanya cukup efektif, cukup kena terhadap materi yang disajikan. Saya melihat seperti itu. Cuma persoalan cara penggunaannya aja, ya, ketepatan cara penggunaannya aja, gitu ya, yang itu perlu menjadi kajian bersama. Dan saya melihat dalam kaitan ini banyak menyita waktu. Jadi proses pada saat ketika media pembelajaran yang sedang digunakan, nah disitulah proses waktu yang memang sangat menyita. Karena memang mungkin belum begitu menguasai, ya, Nah, lebih detail dalam hal di atas kita nanti mendengar pendapat masing-masing guru. Silakan rekan-rekan bisa bebas. Ada intinya ketika menyampaikan apa yang ada kaitannya dengan penilaian kepada teman-teman kita sehubungan dengan penguasaan bahan ajar, bagaimana penguasaan metode dan strateginya, bagaimana penentuan media pembelajaran. Silahkan itu bisa dengan bebas dan intinya secara sisi nilai positif memberikan masukan. Ya, nah, jangan merasa tidak nyaman karena dengan ada masukan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, dalam kaitan kegiatan inti pembelajaran, saya melihat kurangnya membuat suasana pembelajaran siswa aktif dan menyenangkan. Karena memang tadi situasinya dalam tekanan, kemudian terlihat terpisah-pisah, gitu ya, dalam keadaan yang memang proses saat itu harus menentukan seperti itu, terbiasa tidak di kamera, kemudian terbiasa ada tim kamera di belakang dan kepala sekolah. Nah mungkin tingkat membuat suasana pembelajaran siswa aktif itu pun berdampak ke sana, ya. Kemudian kurang menyenangkan bagi anak-anak. Nah kemudian yang kelima, melebihi waktu dari alokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan. Jadi kalau rekan-rekan menyerahkan kepada saya bahwa waktu yang sudah disiapkan selama 35 menit itu kadang-kadang rekan-rekan melebihi 10 menit, ya 10 menit. Tapi ya apa-apa lah, karena memang dalam waktu 10 menit itu bukan berarti rekan-rekan kaku, ya, atau diam. Tapi karena yang tadi penggunaan media audio atau media pembelajaran dianggap sedikit kurang efektif, gitu, karena menyita waktu. Tuh. Nah selanjutnya rekan-rekan saya hormati, dalam kaitan kegiatan penutup KBM, gitu ya. Pertama, kurang maksimalnya menyampaikan kesimpulan dari materi yang diajarkan. Bahkan ada di antara rekan-rekan yang tidak menyimpulkan, gitu ya. Nah, jadi saya melihat rekan-rekan tidak begitu maksimal dalam kaitan menyampaikan kesimpulan materi yang sudah diberikan kepada anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurang memberikan penguatan kepada siswa perihal mempelajari kembali materi yang sudah diajarkan. Gitu ya. Jadi tolong ukurnya ketika rekan-rekan sudah mengeluarkan tugas,
silakan anak-anak kerjakan tugas ini di rumah. 1 minggu kemudian atau 2 hari kemudian berikan lagi kepada ibu. Jadi tingkat penguatannya hanya saja memberikan tugas saja. Jadi tidak ada sisi motivasi kepada anak untuk lebih-lebih bisa mempelajari dan menyenangi materi yang disampaikan kepada anak-anak pada saat itu. Kemudian yang ketiga, terlihat peserta didik lelah dengan kondisi yang tidak terbiasa. Ya, karena ibu-ibu juga tidak terbiasa memberikan proses pembelajaran pada saat ketika disupervisi. Nah, jadi mungkin anak-anak agak sedikit kaget, terbiasa tidak terbiasa seperti biasanya gitu ya. Karena tingkat keseriusan ibu-ibu, jadi ibu-ibu ada dari masuk kadang bari seuli, bari heuleuy, tapi sebelum ada kepala sekolah dan di kamera seuli anu tadi masuk kadang-kadang 3 kali jadi setengah misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi anak-anak mungkin agak sedikit beda di sana ya, melihat keseriusan ibu. Yang kedua, adanya kekakuan juga gitu ya. Ada kekakuan, kita tunggu dari kekakuan bahasa tubuh, kekakuan wajah. Itu pun mungkin dapat berpengaruh terhadap dampak anak akan sedikit merasa lelah. Juga sedikitnya refleksi pada siswa karena terbawa suasana. Jadi saya melihat pada saat ketika anak-anak sudah kelihatan, tapi pakai juga ibu ya dan bapak. Pada saat ketika anak-anak sudah sedikit lelah, ada tepuk semangat dan lainnya, tapi itu tidak maksimal. Kadang-kadang ada ketika diajak tepuk semangat, anak-anak yang ada di meja ada tidur. Nah itu juga tidak terbawa juga gitu ya. Karena mungkin rekan-rekan melihat waktu juga ya, waktu terlalu panjang. Nah itu ya kaitan dengan masukan-masukan dari saya, penilaian secara langsung baik itu dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai acuan bagi rekan-rekan supaya nanti pada saat ketika pelaksanaan supervisi lagi persoalan-persoalan ini sedikitnya bisa dikurangi gitu ya. Nah, selanjutnya kita sekarang dengan pendapat kaitan dengan penilaian tentang sejawat perihal pelaksanaan proses KBM ya, meliputi kegiatan inti pembelajaran saja, karena tadi kegiatan pendahuluan sudah saya jelaskan, kegiatan inti sebagian besar saya sudah jelaskan, kemudian kegiatan penutup sudah saya jelaskan. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa masukan dari rekan-rekan semuanya setelah melihat video gitu ya, rekan-rekan semuanya untuk memberikan masukan supaya kegiatan pembelajaran menuju lebih baik. Jangan ada kekakuan, kemudian yang diberikan masukan jangan merasa tersinggung, tetapi itu hal terbaik supaya dalam kaitan pelaksanaan tugas ke depan kita bisa menuju kesempurnaan. Nah, yang harus rekan-rekan nanti sampaikan kaitan dengan kegiatan inti pembelajaran, masukan kepada teman-teman. Yang pertama kaitan dengan bagaimana penguasaan materi bahan ajar ya. Silakan rekan-rekan nanti sampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitan dengan penguasaan metode dan strategi yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penggunaan alat peraga atau media pembelajaran. Kemudian yang keempat kaitan dengan penilaian. Nah, kalau kaitan dengan penilaian ini sesungguhnya berada pada posisi wilayah kepala sekolah, jadi tidak tersentuh pun nanti pada saat ketika penyampaian tidak takut ya. Karena saya yakin rekan-rekan sudah melaksanakan penilaian, sudah melaksanakan jadwal remedial dan nanti laporannya sesuai yang sudah terbiasa bisa disampaikan kepada saya ya. Itu saja rekan-rekan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kaitan dengan refleksi dan masukan dari saya. Dan selanjutnya kita dengan bersama dan nanti dimulai, silahkan saja dari kelas mana saja untuk menyampaikan ini, dan dimohon kepada rekan-rekan jangan ada rasa takut ataupun rasa khawatir. Semua sepakat kaitan dengan masukan itu bagian daripada hal terpenting untuk bisa lebih meningkatkan mutu
kualitas kita dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Sekian untuk sementara dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.